Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kera iblis pembunuh langit, yang wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali dan memiliki tulang gelap di sekujur tubuhnya, terbaring di tanah kelelahan dan sekarat. Dengan napasnya yang lemah, aliran darah menyembur keluar dari dadanya. Dan unicorn api emas jatuh secara tragis dalam genangan darah, tidak bergerak, dan mati karena marah. Namun, di mata semua orang, tidak ada sosok Tan Yun. Tan Yun, ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dengan air mata menetes, menjerit sedih. Kakak Tan, dengan air mata di matanya, Huang Fuyu terbang ke samping kera iblis pembantai surga dan berkata dengan keras, "Kera tua, di mana Tan Yun, di mana Tan Yun?" ucap dari Huang Fuyu. Sue Zian dan yang lainnya mengikuti dengan cermat dan datang ke sisi kera iblis pembantai surgawi yang terbaring di genangan darah. Saat ini, yang paling mengkhawatirkan Tan Yun adalah 5 putri, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Gongsun Ruoxi. Meskipun Sue Zian tidak pernah mengakuinya, dia tahu dia sangat mencintai Tan Yun. Gongsun Ruoxi telah jatuh cinta pada Tan Yun lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia selalu mencintai Tan Yun dalam diam dan dalam. Tantai Xianer, yang menyamar sebagai seorang pria sebagai Huang Fuyu, telah berhubungan dengan Tan Yun selama beberapa tahun dan jatuh cinta dengan Tan Yun tanpa sadar. Dalam menghadapi beberapa pertanyaan wanita, kera iblis pembantaian surga benar-benar terluka parah sehingga bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak, ucap dari Mu Mengyi. Tiba-tiba, Mu Mengyi menemukan sesuatu, dan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, yang memilukan untuk didengar. Mu Mengyi mendarat di hutan yang hancur, tubuh rapuh gemetar, dan melihat lengan patah Tan Yun yang mengejutkan di rumput. Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Gongsun Ruoxi melihat ke samping. Ketika mereka melihat lengan Tan Yun yang patah, keempat putrinya langsung merasakan dunia seperti berputar. Tian Xiang, Zhu Ruolin, Huang Futingfeng, Kesinyi dan lebih dari 3.000 murid dari 5 divisi yang mengikuti dengan cermat semua berpikir bahwa Tan Yun telah mengalami kecelakaan, dan semuanya meneteskan air mata. Bos, para murid dari divisi berjasa menangis, dan kesedihan semua orang tampaknya menyelimuti hutan ini. Matamu Mengyi menjadi gelap, dia ambruk di tanah, dan menangis terseduh-seduh. Tan Yun, kamu bilang kamu tidak akan mati, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali hidup-hidup, ucap dari Mu Mengyi. Saat semua orang berduka, sebuah suara lemah dan familiar terdengar, "Mengyi, Xiao, jangan sedih, aku belum mati," ucap dari Tan Yun. Tan Yun, Mu Mengyi menyeka air matanya dan menemukan bahwa tidak ada Tan Yun di sekitarnya. Dia memandang Zhong Wuxiao dengan ketakutan dan kegembiraan. "Saudari Xiao, apakah Anda mendengar suara Tan Yun?" ucap dari Mu Mengyi. Zhong Wuxiao tidak peduli untuk menghapus air mata, dan berteriak, "Tan Yun, di mana kamu?" ucap dari Xiao. "Aku di sini," ucap dari Tan Yun dengan suara lemah. Semua orang mengikuti suara itu, tetapi melihat daging dan darah dari leher Jin Yan Qilin yang kabur itu menggeliat sebentar, dan kemudian, Tan Yun yang berlumuran darah merangkak keluar dengan dari leher Jin Yan Qilin. Baru saja, Tan Yun memegang pedang dan menusuk leher Jin Yan Qilin, lalu mengebor tengkorak Jin Yan Qilin, membunuh jiwa binatang, dan mengambil pil iblis. Semua orang memandang Tan Yun dan berteriak dengan penuh semangat. "Itu bagus, kamu tidak mati," ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dengan cepat melangkah maju dan membantu Tan Yun keluar. "Bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja, bukankah ini hal yang baik?" ucap dari suara lemah Tan Yun mengandung cinta yang dalam untuk kedua putrinya. "Kamu sangat terluka, tetapi kamu masih mengatakan tidak apa-apa," ucap dari Mu Mengyi tersedak. "Oke, jangan menangis, Mengyi, bantu aku duduk. Xiao, pergi dan ambil lenganku yang patah," ucap dari Tan Yun. Kemudian, Mu Mengyi dengan hati-hati membantu Tan Yun duduk,
Zhongwu Xiao menangis dan menyerahkan lengan kiri Tan Yun yang patah kepada Tan Yun. Tan Yun memandang kedua putrinya dan berkata, "Aku akan pulih dari cedera selanjutnya, kamu berjaga-jaga untukku," ucap dari Tan Yun. Iya, setelah kedua putri itu mengangguk, mereka melihat kembali ke semua orang, dan meminta semua orang untuk menyebar di sekitar Tan Yun untuk mencegah orang dan binatang mengganggu Tan Yun. Setelah semuanya diatur, kedua putrinya, Sue Zian dan Huang Fuyu, duduk bersila di hadapan Tan Yun, menatap Tan Yun yang mengerikan dengan sedih. Setelah melemparkan senyum meyakinkan pada semua orang, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya yang lemah untuk mengambil pedang terbang Xiaozi. Setelah memeriksa, roh perkakas Xiaozi ungu terluka, namun tidak terlalu serius. Lalu kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti kera iblis pembantaian surga, dan meskipun terluka parah, dengan kemampuan pemulihannya, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Tan Yun menggunakan formasi ruang waktu, dan menempatkan formasi harta ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi yang dibeli ketika dia masih menjadi murid dalam dari cincin penyimpanannya dan mengaturnya. Rasio waktu di dalam larik dengan waktu di luar adalah 1 hari di dalam itu sama dengan 1,5 hari di luar. Kemudian, Tan Yun mengepalkan tangan kirinya erat-erat dengan tangan kanannya, dan dengan lembut menggabungkan tulang lengan kirinya yang patah dengan bahu kirinya. Pada saat yang sama, di hutan 50.000 mil sebelah timur dari Demon Suppression Tower, Ruyan Chen yang melarikan diri dengan perahu roh ketakutan, kehilangan akal sehatnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Semua mati, semua mati." "Bagaimana ini bisa?" ucap dari Ruyan Chen menggigil, dan dia menemukan itu di cincin penyimpanannya, lebih dari 1.900 token identitas murid Sekte Abadi-Abadi meledak, dan bahkan token yang mengendalikan Jinyan Qilin meledak. Ledakan token berarti bahwa Jinyan Qilin dan semua murid dari Sekte Abadi-Abadi semuanya mati. Mengerikan, mengerikan, kera roh Tan Yun, hanya pada periode kesusahan tingkat keempat, benar-benar dapat membunuh Jinyan Qilin. Saya akan segera pergi untuk mewarisi sumur kuno, dan mendiskusikan dengan Tuoba Meng, bagaimana menghadapi Tan Yun dan membalas dendam murid Sekte Abadi-Abadiku, ucap dari Ruyan Chen. Dengan pikiran yang teguh, Ruyan Chen mengendarai perahu roh dan berlari ke sumur kuno warisan 20 juta kilometer jauhnya. Matahari terbenam, 10 hari setelah pembentukan formasi. Dalam 10 hari ini, lebih dari 3.000 murid telah menyaksikan keajaiban itu. Karena Tan Yun 5 hari yang lalu, kecuali cedera lengan kiri, semua luka tubuh lainnya sembuh, dan bahkan tulang lengan kiri berhasil disambungkan ke bahu kiri. Pada saat ini, seluruh tubuh Tan Yun sebaik biasanya. Para murid terkejut, tetapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tan Yun tidak meminum obat apapun. Ketika semua orang terkejut, ada hal lain yang juga membuat mereka merasa luar biasa. Itu adalah kera iblis pembantai surga. Karena hanya dalam 10 hari, daging dan darah yang hilang di wajah dan tubuh kera iblis pembantaian langit telah tumbuh dari tulang gelap, dan pada saat ini, hanya lukanya yang belum sembuh. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan bagaimana Tan Yun dan kera iblis pembantai surga dapat mencapai kecepatan pemulihan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dalam formasi. Aum! Kera iblis pembantai surga melompat dari tanah, dan raungan yang bersemangat melesat langsung ke langit. Kera iblis menyeringai, memegang tongkat raksasa, dan ingin menghancurkan tubuh unicorn yang menyala itu menjadi berkeping-keping. Kera senior, tunggu sebentar, ucap dari Gongsun Ruoxi. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dengan hormat menghentikannya. Ada apa dengan bayi kecil, ucap dari kera iblis pembantai surga tersenyum. Kera senior, Jinyan Qilin penuh dengan harta karun. Junior ini ingin menurunkan beberapa sisik emas, apakah tidak apa-apa, ucap dari Gongsun Ruoxi, mata indah Gongsun Ruoxi penuh dengan antisipasi. Dia adalah murid artefak, dan secara alami ingin mendapatkan lin emas, tulang unicorn, dan lain-lain untuk memperbaiki senjata ajaib. Dan lebih dari 3.000 murid juga menatap Jinyan Qilin dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa setiap bagian tubuh unicorn dewasa urutan kelima dapat dijual dengan harga tinggi.
Tan Yun melihat ekspresi semua orang, dan tersenyum, kita harus pergi ke menara iblis penekan sesegera mungkin, tolong cepat dan bagi unicorn api, ucap dari Tan Yun. Bagus, terima kasih, kakak senior, ucap dari para murid. Selain Meng Yi, Xiao, Zian, yang masih berada di samping Tan Yun, murid-murid lainnya bergegas menuju Jinyan Qilin, menggunakan alat tajam untuk mencongkel, memotong, dan cara lain untuk menghilangkan emas di tubuh Qilin. Seperti kuku kaki dan bagian tubuh lainnya, terpotong menjadi 8 bagian. Setelah sepanjang malam, lebih dari 3.000 murid bubar dengan sukacita. Pada saat ini, kecuali organ internal unicorn api emas, mayatnya telah menghilang. Tan Yun melirik semua orang dan berkata, karena semua orang baik-baik saja, maka kita bisa pergi ke menara penindas iblis, ucap dari Tan Yun. Oke, semua orang setuju dengan penuh semangat. Mari kita semua duduk di perahu rohku, ucap dari Mu Meng Yi tersenyum dan mengeluarkan perahu roh. Setelah Tan Yun dan yang lainnya naik ke perahu roh, kera iblis pembantai surga berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan masuk ke pelukan Tan Yun. Kemudian, Mu Meng Yi mengendarai perahu roh dan terbang menuju menara penindasan iblis, yang berjarak 800 mil. Dalam perjalanan, Sue Zian berkata dengan enggan, kakak ipar, sayang sekali Ru Yanchen melarikan diri. Saya khawatir dia akan melarikan diri ke sumur warisan kuno dan memberitahu Tuo Bameng dan yang lainnya bahwa Anda memilikinya kera tua, ucap dari Sue Zian. Mu Meng Yi berkata, dengan cara ini, Tuo Bameng dan yang lainnya akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah jika Tuo Bameng juga memiliki binatang roh, dan jika binatang roh tidak sekuat Jinyan Qilin, mereka akan melarikan diri dari sumur warisan kuno. Jika makhluk roh Tuo Bameng lebih kuat dari Jinyan Qilin, maka mereka pasti akan tinggal di sumur kuno untuk menyergap kita, ucap dari Mu Meng Yi. Menanggapi spekulasi Mu Meng Yi, para murid mengangguk setuju dan menatap Tan Yun, menunggunya menjawab. Tan Yun mengerutkan kening, dan setelah keheningan yang lama, dia berkata dengan ekspresi khawatir, Meng Yi dan semua orang, situasi kita saat ini sangat buruk. Dari sisi dengan periode kesusahan tingkat keempat laba-laba darah Xuan Lei, Ru Yanchen dengan The Jinyan Qilin dewasa tingkat kelima dapat menyimpulkan bahwa jika Tuo Bameng benar-benar memiliki binatang roh di sumur kuno, itu pasti tidak sekuat Jinyan Qilin. Karena Ru Yanchen adalah tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, dan status sangat tinggi, saya pikir Ru Yan Wuji mengatur untuknya unicorn Jinyan, dan Tuo Bameng hanyalah murid jenius dari Sekte Abadi-Abadi, dan binatang roh yang dia bawa pasti tidak akan lebih kuat dari unicorn Jinyan milik Ru Yanchen, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar ini, semua orang setuju dengan alasan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, yang aku khawatirkan adalah jika Ru Yanchen dan yang lainnya diizinkan untuk kembali ke Istana Jiwa Abadi hidup-hidup, mereka akan melawan dan mengatakan bahwa kita telah membawa kera tua ke medan perang para dewa dan kemudian Zhuge Yu dan Ru Yan Wuji akan bertemu dan mengambil kesempatan untuk menyerang kita, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sue Zian meletakkan tangan di pinggangnya, kakak ipar, kenapa jika Zhuge Yu dan Ru Yan Wuji tahu? Murid-murid mereka juga membawanya, ucap dari Sue Zian. Petik 2. Iya, kakak Tan, para murid setuju. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat semua orang terdiam. Tan Yun memandang Sue Zian, gadis, kamu terlalu sederhana. Jika Zhuge Yu dan Ru Yan Wuji mengatakan pada waktu itu bahwa mereka tidak mengetahuinya, Su Sisi, Tuo Bameng, dan Ru Yanchen yang melanggar aturan persidangan dengan membuat keputusan mereka sendiri. Menurut hukuman persidangan, 3 orang akan dieksekusi. Petik 2. Pada saat ini, Ru Yanchen mengatakan bahwa Jinyan Qilin adalah medan perang para dewa yang dibawa oleh orang lain. Adapun para murid dibawa masuk, mereka sudah dibunuh oleh kita, Ru Yanchen bisa lolos dari malapetaka. Dan bagaimana dengan kita? Kita juga akan dieksekusi sesuai dengan aturan persidangan, ucap dari Tan Yun. Dengan strategi dan kecerdasan Tan Yun, dia secara alami dapat menyimpulkan bahwa begitu Ru Yanchen meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup,
maka, kemungkinan besar, Zhuge Yu dan Ru Yan Wuji pasti telah melanggar aturan dan menghukum mati diri mereka sendiri dan orang lain. Jika ini terjadi, Ru Yan Wuji tidak akan berdaya. Bagaimanapun, dia dan yang lainnya tidak berada di wilayahnya sendiri. Setelah mendengar ini, wajah para murid menjadi pucat, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki dewa. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng berkata sambil berpikir, "Saudara Tan Xian, sepertinya kita harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua," ucap dari Huang Fu Tingfeng. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memikirkannya, Ru Yanchen masih tidak bisa dibunuh, jika tidak maka akan membuat sekte abadi-abadi marah dan itu tidak baik untuk sekte Huang Fu kami. Untuk rencana hari ini, setelah kita pergi ke Menara Iblis Penekan, kita bergegas ke sumur warisan kuno sesegera mungkin, dan melakukan segala yang mungkin untuk menyingkirkan semua orang kecuali Ru Yanchen. Jika mereka tidak mewarisi sumur kuno, maka mereka hanya memiliki satu cara untuk memilih, yaitu membagi menjadi dua tim dan pergi ke dua gunung peri ruang waktu. Ketika persidangan selesai, mereka akan kembali ke Istana Jiwa Abadi melalui terowongan ruang waktu. Jika benar-benar mencapai tahap ini, hal-hal akan sulit dilakukan, ucap dari Tan Yun. Analisis Tan Yun sangat teliti. Karena medan perang para dewa sangat luas, untuk memungkinkan para murid percobaan kembali ke Istana Jiwa Abadi melalui terowongan ruang waktu dalam waktu, ada dua ruang waktu yang dipisahkan oleh ribuan mil di area percobaan pada saat yang sama di Gunung Abadi. Dengan cara ini, Tan Yun hanya dapat merencanakan yang terburuk. Pada saat itu, pasukan akan dibagi menjadi dua kelompok, dan sepanjang jalan, biarkan kera iblis pembantai surga pimpin orang untuk menjaga gunung peri ruang waktu, dan Tan Yun akan menjaga yang lain. Jika kalian beruntung, kera iblis pembantai surga dan ketika dapat bertabrakan dengan binatang roh yang dibawa Tuo Bameng, dengan cara ini, kera iblis pembantai surga dapat mengusir musuh dan binatang roh musuh. Saat ini, perahu roh terbang ribuan kaki di depan menara iblis. Di dalam menara iblis yang jernih, energi perkasa yang penuh dengan kekuatan kuno dan arogan sudah memancar keluar. Energi yang berantakan dan padat berputar di sekitar badan menara dengan kecepatan tinggi membuat kekosongan yang luas terfragmentasi. Huang Fu Tingfeng mengeluarkan pedang terbang harta karun bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Ketika dia melemparkannya ke titik terang yang padat di depannya, pedang terbang itu langsung terkoyak. Semua orang menyaksikannya dan tersentak. Tan Yun pura-pura kaget, tapi nyatanya, tidak ada yang lebih tahu asal-usul titik terang ini selain dia. Karena menara ini dibuat olehnya di masa lalu. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa bintik-bintik cahaya yang mengandung atmosfer kuno alam liar ini adalah cahaya ajaib. Tan Yun berpikir dalam hati, begitu cahaya dewa penekan iblis dapat mencakup radius 990 juta mil, dan bahkan artefak biasa akan dengan mudah dimusnahkan. Tapi sekarang cahaya ilahi penekan iblis telah berubah menjadi bintang yang berkelap-kelip, tentu saja. Roh-roh di menara iblis Suzhen telah mati selama pertempuran para dewa. Aku tidak tahu mengapa Yusu meninggalkan menara penindas iblis di sini, dan juga, dia tidak tahu cara membuat alkimia obat ajaib berasal, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun sangat bingung. Sue Zian menelan ludahnya dan berkata dengan wajah pucat, "Kakak ipar, kamu bisa masuk nanti. Saudari Meng Yi dan Xiao dan aku tidak akan masuk itu terlalu berbahaya," ucap dari Sue Zian. Setelah itu, kebanyakan orang menyatakan bahwa mereka tidak melakukannya dan tidak ingin mengambil risiko memasuki menara. Pada saat ini, seorang murid laki-laki dari divisi jiwa binatang menatap dengan rakus ke menara iblis, dan tiba-tiba merangsang peningkatan kekuatannya yang 10 kali lipat, tubuhnya yang kekar bergetar dan berteriak, "Biarkan aku mencoba," ucap dari murid itu. Begitu kata-kata itu jatuh, murid itu diselimuti energi spiritual seperti ular sanca raksasa, dan tubuhnya bergegas ke cahaya dewa penekan iblis seperti panah tajam. "Cepat kembali untukku," ucap dari Tan Yun tiba-tiba berteriak, tapi sudah terlambat. "Tidak. Kakak senior Tan, selamatkan aku," ucap dari murid itu. Jeritan murid itu tiba-tiba berhenti, dan sebelum Tan Yun bisa membantunya,
tubuhnya berubah menjadi potongan daging di langit. Mayat yang hancur menghilang tak terlihat dalam nafas cahaya ilahi yang menekan iblis. Melihat pemandangan ini, semua murid kecuali Tan Yun menjadi pucat. Pada saat ini, para murid akhirnya mengetahui kekuatan cahaya ilahi menara iblis dari tempat kematian murid jiwa binatang. Ratusan murid yang dekat dengan cahaya suci iblis penekan tidak hanya mundur selangkah, tetapi juga mengungkapkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kakak ipar, menakutkan sekali, ucap dari Sue Zian sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Jangan takut, menurut catatan klasik, aura liar dan kuno di sekitar menara iblis penekan disebut cahaya iblis penekan. Cahaya penekan iblis ini bisa mengabaikan semua jenis pertahanan dan senjata ajaib. Jika kamu percaya padaku, tetap di tempatmu, dan tidak ada yang akan memasuki menara, ucap dari Tan Yun. Saat ini, dapat dikatakan bahwa tanpa Tan Yun, para murid akan mati beberapa kali. Pada saat ini, kepercayaan lebih dari 3.000 murid pada Tan Yun terbukti dengan sendirinya, itu jelas merupakan sikap kepatuhan. Semua orang segera mengatakan bahwa semuanya diatur oleh Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak mau masuk, kan? Ucap dari Gongsun Ruoxi bertanya dengan cemas. Yah, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Lagi pula, di sini, hanya aku yang memiliki pencapaian tertinggi dalam teknik formasi. Mungkin setelah aku melewati cahaya ajaib, aku bisa menghancurkan gerbang menara dan masuk ke menara, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah itu, semua orang berharap Tan Yun memperhatikan keselamatan. Tan Yun, aku mengkhawatirkanmu, ucap dari Zhong Wu Xiao datang ke sisi Tan Yun dengan wajah pucat. Bodoh, bagaimana hidupku bisa begitu rapuh? Yakinlah dan tunggu aku kembali, ucap dari Tan Yun sambil meraih tangan giok Zhong Wu Xiao, dan dengan cepat menarik jari-jarinya ke telapak tangannya beberapa kali, dan segera berbalik ke arah menara iblis. Tan Yun berjalan perlahan. Tubuh lembut Zhong Wu Xiao bergetar, menatap punggung Tan Yun, matanya yang indah penuh kekaguman. Mu Mengyi melihat perubahan ekspresi Xiao di matanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, kakak Xiao, ada apa, ucap dari Mengyi. Bibir merah Zhong Wu Xiao menempel di telinga Mu Mengyi, dan berbisik, baru saja, Tan Yun menulis di tanganku bahwa dia yang membuat menara iblis ini di masa lalu. Mu Mengyi terkejut, lalu kembali normal. Kakakmu, apa yang kamu gumamkan? Ucap dari Sue Zian mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya pada Mu Mengyi dengan enggan. Mu Mengyi tidak punya pilihan, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, Zian, menara iblis ini disempurnakan oleh saudara iparmu, ucap dari Mu Mengyi. Wow, begitu Sue Zian berbicara, dia menemukan semua orang menatapnya. Jadi, dia menutup bibirnya. Para murid bingung, dan mata mereka tertuju pada Tan Yun. Tan Yun berhenti di depan cahaya suci penekan iblis, mengambil kera iblis pembunuh surga dari tangannya, dan melemparkannya ke tanah. Ketika kera iblis pembunuh surga melihat menara dewa penekan iblis, matanya yang mengantuk segera melebar jelas. Menurut ingatan guru, diakui bahwa menara ini adalah menara penindas setan Dongfang Yusu. Tuan, begitu kera pembantai langit berbicara, suara Tan Yun muncul di benaknya, jangan katakan itu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kera iblis pembantai langit mengubah topik pembicaraan, Tuan, hati-hati, ucap dari kera iblis. Tan Yun menjawab dan memerintahkan, kera tua, mereka diserahkan kepada Anda. Setelah saya memasuki menara, jika ada kecelakaan di luar, Anda harus melindungi keselamatan semua orang, ucap dari Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, saya mengerti, ucap dari kera iblis pembantai surga berkata dengan hormat. Setelah Tan Yun tidak khawatir, dia mengulurkan tangan, dan dalam kepanikan kerumunan, itu mencapai cahaya dewa penekan iblis. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang ditemukan, tetapi bintik-bintik cahaya aura liar tiba-tiba bergegas menuju jari Tan Yun. Namun, adegan daging dan darah beterbangan dan jari-jari pecah tidak muncul. Dang 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 dang.
Setelah cahaya Dewa Penekan Iblis mengalir deras di jari telunjuk Tan Yun, serangkaian suara emas dan besi berpotongan, dan percikan terlihat jelas dalam suara keras itu. Seolah-olah cahaya penekan sihir tidak menyerang jari, tetapi membanting baja yang tidak bisa dihancurkan. Tan Yun merasa lega, merasakan nyeri kesemutan dari jari-jarinya, dan berpikir dalam hati, sekarang kekuatan cahaya ilahi penekan iblis hanya dapat menghancurkan harta terbaik. Tan Yun berjalan menuju cahaya Dewa Penekan Iblis. Dang dang dang. Cahaya ilahi penekan iblis dalam radius menara Dewa Penekan Iblis mendidih, berubah menjadi semburan terang seperti galaksi satu demi satu, dan menabrak Tan Yun dengan keras. Seberapa kuat tubuh Kakak Tan? Iya, tubuh Kakak Tan benar-benar menakutkan, ya Tuhan. Kakak senior Tan tidak terluka. Iya, Ketika semua murid terkejut dan tidak jelas, tiba-tiba, ribuan murid perempuan tersipu dan menoleh ke belakang, tidak lagi menatap Tan Yun, karena Tan Yun kini telanjang. Mata indah Sue Zian melebar, dia tidak pulih untuk sementara waktu, wajahnya penuh merona. Semua orang samar-samar bisa melihat bahwa Tan Yun, yang dikelilingi oleh semburan cahaya iblis penekan yang menyilaukan, pada saat ini, jubah di tubuhnya telah dihancurkan oleh cahaya iblis penekan dan menghilang, dan seluruh tubuhnya terpapar dalam penglihatan kabur, dari semua orang. Gadis Bau, mari kita lihat, ucap dari Mu Mengyi sangat menawan, menarik Sue Zian ke belakang. Zhong Wu Xiao juga patah hati dan memunggungi tubuhnya. Lupakan ini, Tan Yun, yang tidak memiliki apa-apa di tubuhnya, berjalan menuju menara iblis sangat tertekan. Dalam serangan cahaya ilahi penekan iblis yang seperti galaksi, meskipun tubuh Tan Yun masih utuh, dampak tirani membuat Tan Yun sulit berjalan. Pada jarak 10.000 kaki, Tan Yun terhuyung-huyung dan berjalan selama 1 jam sebelum tiba di gerbang menara. Tan Yun berteriak keras, dan ketika dia bergegas keluar dari cahaya Dewa Penekan Iblis, cincin penyimpanannya memancarkan cahaya ungu, dan dia mengenakan jubah ungu dari seorang murid dari divisi berjasa. Hebat, kakak senior Tan telah melewati cahaya ajaib, lebih dari 2.000 murid laki-laki memandang Tan Yun dengan kagum dan memberikan teriakan sorak-sorai. Lebih dari 1.000 murid perempuan, termasuk Mu Mengyi, mendengar kata-kata itu, dan ketika mereka berbalik, Tan Yun tersenyum cerah pada Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian dengan senyum seperti angin musim semi. Wow, ipar, kamu luar biasa, Sue Zian melambaikan tangannya dengan gembira, menatap Tan Yun, dan berteriak, kakak ipar, Zian mencintaimu, ucap dari Sue Zian. Tan Yun memutar matanya. Zian, begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu tidak malu, ucap dari Mu Mengyi menarik lengan rok Sue Zian. Zhong Wu Xiao, yang ada di samping, memandang Sue Zian dan tertawa liar. Semua orang memandang Sue Zian, yang seperti harta karun hidup, dan mau tak mau tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tawa semacam ini bukanlah tawa sarkastik, melainkan tawa seorang teman yang sudah lama berhubungan. Diam untuk bibi ini, ucap dari Sue Zian mengenakan pinggangnya, tampak acuh tak acuh. Apakah ada masalah dengan saya yang jatuh cinta dengan ipar laki-laki saya, ucap dari Sue Zian. Lebih dari 2.000 murid laki-laki, tidak hanya tidak diam, tapi tertawa semakin keras. Sue Zian yang diinjak-injak sangat marah. Ketika semua orang tertawa karena Sue Zian, tidak ada yang tahu bahwa Tan Yun, yang membelakangi mereka, sedang melihat ke pintu menara yang tertutup, matanya sudah basah. Tan Yun memandangi menara sihir kota, bayangan Dongfang Yusu ada di benaknya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan banyak hal di masa lalu. Dia memikirkan Dongfang Yusu, dan 12 prajurit hebat, termasuk Dewa Hong Huang, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, dan Dewa Mendalam 9 Surga, yang menemaninya dan berjuang untuk hegemoni dengan semua ras di alam dewa. Tan Yun tidak bisa melupakan bahwa Dongfang Yusu menderita luka serius yang tak terhitung jumlahnya selama pertempurannya melawan surga. Berkali-kali, saya berada di ambang kematian, dan saya diselamatkan sendiri ketika saya melayang di tepi hidup dan mati. Yusu. Tan Yun memejamkan mata, air mata jatuh, dan hatinya sedih.
aku telah menyelamatkan Anda berkali-kali di masa lalu, tetapi kali ini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku membenci diriku sendiri bahkan lebih dari aku membenci Siwon Supreme, kebencian Chaos Supreme. Pada saat itu adalah kesalahanku karena terlalu percaya pada dua makhluk tertinggi dan terlalu baik hati, yang menyebabkan situasi saat ini. Tapi jangan-jangan khawatir, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini, ucap dari Tan Yun. Tan Yun membuka matanya, menatap ratusan juta pola larangan di gerbang menara, dia menemukan bahwa larangan itu tidak pernah dilanggar. Hah? Pola larangan adalah apa yang saya kenakan di masa lalu, dan tidak ada jejak pembukaan sama sekali. Apa yang dikatakan Zugeyu, ada obat ajaib di menara Dewa Penindasan, itu hanya omong kosong. Saya masih tidak bisa memahami Dongfang Yusu, dan saya tidak mengerti alkimia, mengapa ada ramuan di menara. Sekarang keraguan telah diselesaikan, itu pasti dibuat dari udara tipis oleh Istana Jiwa Abadi. Karena mereka tidak pernah membuka menara penindas iblis sama sekali, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada pil obat di dalamnya? Pada saat yang sama, keraguan baru datang lagi, dan Tan Yun cukup penasaran, apa yang ditinggalkan Yusu untuknya di Demon Suppression Tower. Pada saat ini, suara para murid datang dari belakang Tan Yun. Semuanya diam, saya mendengar bahwa larangan yang ditetapkan oleh gerbang menara sangat sulit untuk dilanggar, semua orang diam, jangan ganggu kakak senior Tan. Kemudian semua orang diam dan memperhatikan Tan Yun dengan seksama. Di mata semua orang yang bingung, tetapi melihat Tan Yun menempelkan tangan kanannya di pintu menara secara acak. Segera setelah itu, gelombang badai muncul di hati semua orang, dan mereka melihat bahwa kekuatan spiritual emas pucat di tangan kanan Tan Yun disuntikkan ke gerbang menara, dan berubah menjadi kekuatan spiritual yang ramping, di sepanjang jalan misterius dan berliku di gerbang menara. Garis dilarang mengalir sangat cepat. Boom! Tiba-tiba, suara keras yang telah tertutup debu untuk waktu yang lama bergema di hutan sejauh ribuan mil, tetapi itu adalah gerbang menara setinggi 10.000 kaki, bergemuruh terbuka. Ya Tuhan! Kakak senior Tan benar-benar luar biasa. Dia mematikan larangan dengan sangat mudah. Ketika mata semua orang kembali jernih, mereka melihatnya dan menemukan bahwa gerbang menara-menara iblis penekan ditutup lagi. Dua saudara perempuan, apakah menurutmu ada obat ajaib di menara? Ucap dari Sue Zian memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Zhong Wuxiao bercanda, apakah ada? Tidakkah kamu tahu kapan saudara iparmu keluar? Ucap dari Xiao. Pada saat yang sama, saat Tan Yun melangkah ke gerbang menara, suara wanita yang akrab dan cantik terdengar di menara. Yusu, menyambut Tuan, ucap dari suara itu. Yusu, di mana kamu? Ucap dari Tan Yun sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Tan Yun juga sangat bingung. Ketika Tan Yun di jurang para dewa, Master Dewa Hong Huang pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa Dongfang Yusu mati setelah semua roh dan jiwa dihancurkan. Jika demikian, bagaimana mungkin suara Yusu terdengar di Demon Suppression Tower? Ketika Tan Yun bingung, sosok hantu wanita dengan tinggi ratusan kaki dan sosok halus muncul di depan Tan Yun. Wanita itu mengenakan gaun kuning pucat panjang, meskipun tingginya 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah wanita itu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang lebih cantik jika dilihat, dan pupilnya sebening kristal dan seindah permata biru tua. Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya tidak dimiliki oleh kecantikan manapun yang pernah dilihat Tan Yun. Dia adalah dewa-dewa yang biadab, salah satu dari 12 jenderal besar Tan Yun di masa lalu yang bernama Dongfang Yusu. Lalu setelah itu bagaimanakah? Kelanjutan ceritanya, next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.